Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Anak-anak sekalian, sahabat pembelajar di mana saja berada, khususnya siswa-siswi SMA kelas 12 ya, SMA SMK di mana saja berada, berjumpa kembali dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan materi pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Ayo kita bersama-sama belajar tentang materi berpikir kritis dan bersikap demokratis. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan mengamalkannya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an wa wafiqni amalan solehan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang luas, dan amal soleh yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Baik anak sekalian, kita akan belajar tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Tujuan pembelajaran ini adalah siswa mampu menganalisis makna Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 dan Quran Surat Ali Imran ayat 159 serta hadis terkait dengan berpikir kritis dan bersikap demokratis. Anak-anak sekalian, untuk pertemuan pertama ini kita akan belajar membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan berpikir kritis dan bersikap demokratis. Minimal kita mampu membaca, bahkan mampu menghafal Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, yaitu ayat yang berkaitan dengan berpikir kritis, dan Quran Surat Ali Imran ayat 159, yaitu ayat berkaitan dengan bersikap demokratis, dan hadis-hadis terkait berpikir kritis dan bersikap demokratis. Ayo kita buka Al-Qur'annya, kita belajar membaca bersama-sama. Sekarang kita awali dengan membaca Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 ya. Mohon bisa menyimak terlebih dahulu sebelum nanti kalian bisa membaca sendiri-sendiri tentunya dan menghafalnya. Simak dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Baik, kita sudah mendengarkan bagaimana cara membaca Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Sekarang kita telaah bacaan tajwidnya ya. Dari mulai inna, di sini ada hunna, harus berdengung ya, karena hunna berdengung. Selanjutnya fi mad asli 2 harokat. Kholkis, di sini ada alif lam syamsiyah. Kholkis samawat, mawat, ini mad tabi'i sama-sama 2 harokat. Wal ardi, di sini ada alif lam qamariyah ya. Wal ardi, di sini ada tafhim. Apabila ada roh sukun sebelumnya berharokat fathah, maka dibaca tebal rohnya. Wal ard. Wa ikhtilafi, di sini ada mad asli atau mad tabi'i 2 harokat. Fil lail, di sini ada alif lam syamsiyah ya. Wan, di sini juga ada alif lam syamsiyah juga. Wan na-nya sama dengan hunna, dibaca dengung 2 harokat. Wan nahari, di sini ada mad asli. La ayati, ini dua-duanya mad asli, dibaca masing-masing 2 harokat. Li ulil, di sini ada alif lam qamariyah. Albab, ya albab, ini ada mad asli lagi. Ba yang disukunkan di akhir kalimat dibaca qalqalah
kubro. Jadi agak tebal, agak mantulnya agak keras ya. Saya ulangi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wan nahari la ayatin li ulil albab. Kemudian allazina, di sini ada mad asli, yazkuru ada mad asli juga, nallah ini ada tafhim. Apabila ada lafaz zalalah sebelumnya fathah dibaca tebal, yazkuru nallah. Kia ini juga mad asli, mau ada fathatain bertemu dengan waw idgham bihuna ya. Waqu'u ini mad asli lagi, dau ini sama dengan tadi mau, di sini dau idgham bihuna, ada fathatain bertemu dengan huruf idgham bihuna ya. Salah satunya adalah waw. Wa ala ini mad asli lagi. Jadi mad asli lagi, junu mad asli lagi, bihim. Nah, di sini ada mim bertemu dengan wa, izhar syafawi ya. Junu bihim wa. Jadi dibaca jelas, tidak boleh kelama-lama di sini, harus langsung jelas. Wa ala junubihim wa yatafakkaruna. Wa yatafakkaruna mad asli, fi mad asli lagi, khalqis di sini ada alif lam syamsiyah, ma wa sama-sama dua harokat mad asli, wal di sini ada alif lam qamariyah, wal ar ini ada tafhim lagi ya. Wal ardi ada tafhim, ra sukun sebelumnya fathah. Rabbana ma ini na dan ma ini mad asli sama-sama dua harokat. Khalaqo di sini ada qalqalah sugro. Apabila ada baju di toko, bim ya, ba jim to ko ya, ada ba jim dal to ko. Ini kalau tandanya sukun dan berada di tengah kalimat namanya qalqalah sugro. Khalaqta hadza ini sama-sama mad asli mad tabi'i, ba ini juga mad asli mad tabi'i, tila ini asalnya dibacanya batilan karena berhenti dibaca batila mad iwad ya. Batilan asalnya, tapi karena berhenti batila berhenti maka mad iwad. Sub ini qalqalah sugro, ha mad tabi'i, nakafakina aza ini sama-sama mad tabi'i, azaban ban alif lam syamsiyah, na-nya ada hunna, ada juga mad tabi'i. Jadi dibacanya allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Itu cara membaca Quran surat Al-Imran ayat 190-191. Sekarang coba kita terjemahkan kata demi katanya ya. Coba kalian perhatikan terjemahan kata demi katanya. Inna sesungguhnya fi khalqis samawati wal ar, dalam penciptaan langit dan bumi, wakhtilafi dan perbedaan, laili malam, wan nahari dan siang, perbedaan malam dan siang. La ayati itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah, li ulil albab bagi orang-orang yang berilmu ya, bagi orang-orang yang berilmu, orang yang ulul albab. Nah, siapa ulul albab itu? Allazina yaitu orang-orang yazkuruna yang mengingat Allah qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim dan dalam keadaan berbaring. Jadi duduk, berdiri, duduk dan berbaring. Wa yatafakkaruna mereka semuanya memikirkan fi khalqi dalam ciptaan as-samawati langit wal ardi dan bumi. Rabbana wahai Tuhan kami, ma tidak ada khalaqta yang kau ciptakan, hada seperti ini, batila sia-sia. Jadi tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Subhanaka sungguh maha suci engkau ya Allah, fakina semua engkau jauhkan kami, azabannar dari api neraka. Ini terjemahan pendek-pendeknya ya. Nanti kita akan lihat terjemahan yang secara utuh. Baik, itu yang
Saya bacakan tentang Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Selanjutnya kita akan membaca Quran Surat Al-Imran ayat 159 ya, yaitu ayat berkaitan dengan berpikir kritis. Coba simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, cara bacanya seperti itu ya. Kita coba cek bacaan-bacaan tajwidnya di sini ya. Fabima matobi 2 harokat, rahmatim kasrotain bertemu dengan mim, idgham bihuna ya. Minallah ini juga tafhim, ada lafaz jalalah sebelumnya fathah dibaca tebal. Lingta nun bertemu dengan ta ikhfa ya. Lahum walau kunta di sini ada ikhfa lagi dibacanya samar ya. Kunta Fazzon holi di sini ada fathatain bertemu dengan ghain, bacaan izhar harus dibaca jelas. Fazzon holi matobi'i zol qalbi di sini ada alif lam qamariyah qalbi lang faddu lang ini ikhfa lang faddu ada matobi'i min haulik ada min haulik nun bertemu dengan ha ada bacaan izhar. Fa'fu anhum ada izhar lagi di sini nun bertemu dengan ha. Fa'fu anhum was mim mati bertemu dengan wawu bacaan izhar syafawi ya. Apabila ada mim bertemu dengan selain mim dan ba maka bacaannya adalah jelas izhar syafawi. Wastaghfir lahum wa ini mim mati dengan ba lagi izhar syafawi. Wasyawirhum ada mat tabi'i wasyawirhum ini ro nih ya, di sini juga ada ro. Wir. Kalau ada ro sukun sebelumnya harokatnya kasroh, ini tarkik dibaca tipis wasyawirhum. Wastaghfir lahum tipis hum fil. Mim mati dengan fa izhar syafawi lagi. Fil amri alif lam qamariyah. Kemudian mim mati dengan ro izhar syafawi lagi dibaca jelas. Jadi tidak boleh dibaca terlalu lama di mimnya. Yang jelas adalah fil amr ya. Fil amr. Faiza ini matobi'i azamta ini izhar syafawi lagi mim mati bertemu dengan ta. Fatawakkal 'ala Allah ini tafhim lagi ada lafaz jalalah sebelumnya fathah. Inna ini hunna dibaca dengung. Innallaha ini tafhim lagi dibaca tebal. Yuhibbul alif lam qamariyah mutawakkilin baru di sini mad arid li sukun. Mad dari sukun itu mad tabi'i yang berada di akhir kalimat dibaca sesuai dengan panjangnya napas kita, sisa napas kita. Jadi panjang banget boleh ya. Jadi tapi tidak boleh dibaca pendek karena di sini ada panjang minimal 2 harokat tadi ya. Coba perhatikan. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, itu bacaannya ya. Sekarang kita coba terjemahkan menurut mufradatnya kata demi kata ya. Fabima dan dengan sesuatu rahmatin yaitu rahmat minallahi dari Allah lingta engkau berlaku lemah lembut Muhammad lahum kepada mereka para sahabat. Walau kunta andaikan engkau fadzon berkeras kepala ghalidhul qalbi dan hatinya juga keras lam fadzu pasti mereka akan menjauhimu min halik dari sekitarmu. Fa'fu anhum maka berilah maaf kepada mereka. Wastaghfir lahum dan mohon ampunlah untuk mereka. Mohonkan ampun untuk mereka. Wasyawirhum dan bermusyawarah dengan mereka fil amri dalam suatu urusan. Fa'idza azamta apabila engkau sudah bulat
atas kesepakatan dari hasil musyawarah tadi, fatawakkal Allah, maka bertawakallah, berserah dirilah pada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul mutawakkilin, mencintai orang-orang yang bertawakal. Oke, itu sudah dibaca dengan makharijul huruf yang benar, sudah paham arti mufradatnya. Nanti kita akan pahami tentang arti yang semuanya atau seutuhnya ya. Baik, coba kita perhatikan tadi arti yang sebenarnya dari surat Al-Imran 190 sampai 191 ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Siapa orang yang berakal itu? Adalah orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini semuanya dengan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Ini terjemahan secara utuh, ini terjemahan bahasa Indonesia ya. Jadi bukan tafsir, tapi terjemahan saja. Selanjutnya terjemahan Al-Imran 159, yaitu ayat yang berkaitan dengan demokrasi adalah tadi Fabima rahmatin ya. Maka disebabkan rahmat Allah ya, kamu berlaku lemah lembut wahai Muhammad terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Itu tadi dua tema ya. Quran surat Al-Imran ayat 190-191 tentang berpikir kritis. Yang keduanya Al-Imran 159 bersikap demokratis. Sekarang kita coba buka hadis yang berkaitan dengan berpikir kritis ya. Hadis yang berkaitan dengan berpikir kritis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan. Saya bacakan, An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu anin Nabi Sallam. Ini Sallam itu singkatan dari sallallahu alaihi wasallam, biasanya disebut dengan Sallam. Ya, jadi sebaiknya dibacanya sih panjang. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah ya. Ini hadis tentang berpikir kritis. An Abi Ya'la, dari Abi Ya'la Shaddad ibn Aus. Ini hadis diriwayatkan oleh Abi Ya'la Shaddad ibn Aus ya, namanya adalah Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu, semoga Allah memberikan ridho anhu kepada Ya'la Shaddad ibn Aus. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qayyisu ya, al-qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah ya. Ini artinya adalah siapakah orang yang cerdas itu ya. Di sini coba saya bukakan terjemahnya. Dari Abi Ya'la Shaddad ibn Aus berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas itu adalah orang yang mengendalikan hawa nafsunya dan mengerjakan untuk kehidupan setelah kematian. Dan orang yang lemah itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berandai-andai kepada Allah. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang mandana. Jadi siapa orang yang cerdas itu? Orang yang cerdas adalah mandana, orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Wa amila, dan berbuat lima ba'dal mauti, berbuat itu untuk untuk menghadapi kematian. Jadi perbuatan itu untuk menghadapi kematian, artinya berbuatnya dalam jangka panjang. Wal ajizu, sementara orang yang lemah, lawan dari al-qayyisu itu man atba'a, orang yang mengikuti hawa nafsunya ya. Nafsahu hawahu, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Watamandan, dan berangan-angan. Jadi hanya ingin berangan-angan saja, bermimpi-mimpi saja, tidak melakukan apa-apa kecuali bermimpi. Allah berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis tentang berpikir kritis. Ya, saya baca lagi. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti
wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan. Ini hadis yang pertama terkait dengan pentingnya berpikir kritis. Selanjutnya ada hadis lain yang anjuran untuk berdemokrasi atau bermusyawarah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu ahadan aktsara masyuratan li ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmidzi juga. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan meridhoi beliau, qala berkata, ma ra'aitu tidak aku lihat ahadan seseorang pun aksar masyuratan orang yang banyak bermusyawarah li ashabihi kepada para sahabat-sahabatnya minal Rasulillah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang sering bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Ya, sering bermusyawarah. Ini artinya bahwa anjuran untuk bermusyawarah itu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terjemahnya dari Abu Hurairah. Ia berkata, aku tak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dua tema, baik itu ayat maupun hadis sudah saya sampaikan. Berikutnya adalah kalian coba baca lagi ayat-ayat Al-Qur'annya dan hadisnya, lalu dihafalkan. Karena target atau tagihan kita untuk materi ini adalah hafal Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 dan Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 serta hadis yang berkaitan dengan berpikir kritis dan bersikap demokratis. Baik, silakan kalian baca lagi di rumah atau di mana saja. Kalau perlu dibaca juga ayat-ayat tadi dalam sholat sehingga ingat terus ya. Terima kasih, kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.